Suatu hari di saat sedang hujan deras, terlihat seorang pria keluar dari lapas. Dia adalah Lau. Ketika Lau sedang berdiri, datang mobil berwarna putih memancarkan air, membuat Lau menghindar dan terjatuh. Dia marah. Namun pintu mobil itu terbuka. Lau mendekat, dalamnya ada seorang wanita. Dia menyuruh Lau naik. Di perjalanan, karena baju Lau basah, dia membuka kaos dan celana, hendak menggantinya. Karena hal itu, si wanita menghentikan mobil dan mengambil senjata dan akan menodongkan ke Lau. Namun tangan Lau begitu cepat hingga senjata berpindah ke tangannya. Dia menodongkan senjata ke arah wanita itu dan bertanya, "Siapa yang mengirimmu?" Wanita itu menjawab, "Sam yang mengirimku," dan memberikan surat untuk dibaca. 究竟係邊個？嚇？係 Sam 啊！請佢嚟啊！ Malamnya, Lau pergi ke klub. Di sana dia bertemu dengan wanita tadi. Wanita itu mengeluh bahwa ada pria di dalam rumah melecehkannya. Bos tempat hiburan itu berkata, "Itu sudah risiko." Ternyata si bos mengenal Lau. Lau bertanya, "Apakah pria di dalam itu kaya?" 裡面條友好有錢嘅咩？ Kemudian mereka sudah berada di ruangan. Si bos sambil menjelaskan kalau wanita tadi bernama Bobo. Dia kalah taruhan dengan Bobo sehingga Bobo dijadikan begitu. Lau pun penasaran dan ingin bertemu dengan yang bertaruh. Mereka berdua pun masuk ke dalam dan Lau mulai bermain dengan 3 kartu yang salah satu telah ditandatangan. Mereka pun mulai menaruh taruhan dan permainan dimulai. Lau mulai menyuruh untuk memilih. Tiba-tiba ada seorang pria terbangun dan mendekat. Pria itu menanam taruhan dan dia membongkar trik yang digunakan Lau. Karena hal itu bos kehilangan 200 juta. 呢張都唔係啊！一定係中間嗰張，如果唔係就係你出錢啦啊！ Dari situ, Lau menuju suatu tempat. Dari belakang seorang pria menepuknya. Itu pria tadi yang membongkar trik Lau. Ternyata pria ini adalah Sam. Mereka sudah mengatur rencana untuk mendapatkan uang dari si bos. Datang pria yang ada dalam room tersebut bersama Bobo. Ternyata mereka melakukan itu untuk membebaskan Bobo dari si bos yang punya tempat hiburan. Lau bertanya kepada Sam, "Apakah Bobo pacarmu?" Sam menjelaskan kalau Bobo adalah mitranya. Sam ingin memperkenalkan siapa Lau, tapi Bobo sudah tahu kalau Lau adalah penjudi terbaik se-Asia. Di situ Sam menjelaskan bahwa mereka akan ke Amerika karena di sana ada kasus yang serius. 去邊啊？美國嗰邊出咗單。 Di pesawat, dia menjelaskan di sana dia memiliki bos namanya Lon. Dan Lon bertanggung jawab atas kasino besar, tapi akhir-akhir ini ada pasukan penipu dari Jepang. Dan tidak ada ahli yang tahu trik seperti apa yang mereka gunakan. Jadi Lon menghubungi Sam. Tibalah mereka di kasino. Dan langsung bertemu Lon. Lon memperkenalkan mereka pada bos besar namanya Rossi. Kemudian Lon menjelaskan bahwa mereka sudah mengalami kerugian sebesar 60 juta dolar akibat beberapa orang asing yang bermain di situ. Mereka mencurigai bahwa ada kecurangan. Lon menunjukkan CCTV dari beberapa sudut melalui TV besar. Lau meminta dicarikan informasi tentang orang-orang itu. Dari beberapa orang itu, Lon memberitahukan bahwa Taro ini mungkin adalah pemimpin mereka. Sam meminta ingin turun dan duduk di meja judi. Sementara Lau disuruh memantau lewat CCTV. Dia turun dan duduk di kursi nomor 11. Lalu dia berpindah ke kursi nomor 4. Dia memperhatikan setiap gerakan mereka. Setelah beberapa menit dia di sana, dia kembali ke atas. Saya menanyakan ke Lau, "Apakah kau melihat gerak-gerik mencurigakan?" Lau menjawab tidak. Seorang wanita datang mengantarkan kopi. Tiba-tiba, saya menahan tangannya dan memperhatikan jam dari wanita itu. Dia langsung mendapatkan jawaban. Saya menyuruh untuk memperbesar ke arah jam tangan Bakir dan mulai menjelaskan bahwasannya jam tangan yang dikenakan Bakir memantulkan cermin yang dapat dilihat oleh kursi nomor 12. Dan kursi nomor 12 memberikan kode ke nomor 3 dan memberikan petunjuk ke nomor 1, yaitu Taro. Mengetahui itu, Lon langsung memerintahkan anak buahnya untuk turun ke bawah. Follow me。 Dari tempat itu, Lau dan Sam keluar dan jalan-jalan. Sam bertemu peramal dan membeli koin yang ada di situ. Datang Lau dan memberitahu kalau dia menjual koin palsu seperti itu dengan harga yang murah, namun membelinya dengan 15 dolar. Sam berkata, "Biarlah anggap membantu." Lau mengambil 2 koin itu dan berkata, "Masing-masing mewakili salah satu dari kita. Seseorang kehilangan nyawa karena kehilangan koin. Mereka bergurau dengan melempari koin dan harus mencarinya.
Mereka berdua berlari, berlawanan arah ketika Lau sedang mengambil koin. Datang mobil putih dan seorang gadis turun dari mobil tersebut. Dia adalah Kayon. Lau terus memperhatikan Kayon. Di lokasi berpindah di tempat perjudian. Mereka berdua mengelilingi tempat itu masing-masing. Lau melihat Kayon yang sedang duduk di meja judi. Lau melambaikan tangan. Kayon tersenyum dan memberikan isyarat untuk memasangkan taruhan. Karena taruhan itu, Kayon menang. Ketika dia melihat Lau sudah tidak ada di sana, dia mencarinya. Di tengah pencarian Kayon, dia dilirik oleh Sam. Datang pria bule memberikan jaket kepada Kayon, dan kemudian mereka pergi. Sam bertanya kepada pelayan, siapa gadis itu? Pelayan menjawab, dia tinggal di suite presiden. Dia memiliki pria berbeda-beda setiap malam, dan dia sangat kaya. Sementara di meja lain, Lau yang sedang bermain, datang Sam memberitahukan bahwa dia melihat seorang gadis cantik. Lau menjawab, aku juga melihat gadis cantik. Tapi Sam memotong, bantu aku untuk mendapatkannya. Di depan pintu kamar ada Kayon dan pria bule mengantarnya pulang. Saat pria bule mau cabut, dia ditarik oleh mereka berdua dan mengancamnya. Keesokan harinya, Kayon baru selesai mandi. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Dia membuka pintu itu, ternyata adalah Lau. Kayon bertanya, ternyata kamu? Lau menjawab, bukan, tapi teman saya. Dan di sampingnya ada Sam. Dari situ, Sam mengajak Kayon keluar. Sampai mereka di salah satu tempat, awalnya Kayon tidak mau masuk. Tapi di luar, dia dekati oleh pria asing. Dan akhirnya dia masuk. Baru masuk saja, dia sudah diganggu. Dia mendekati Sam dan marah-marah. Mengapa datang ke tempat seperti ini? Dia juga berkata bahwa Sam tidak sopan. Seharusnya dia bertanya, apakah saya suka minum? Ketika Kayon akan menuju untuk menelpon, dia dihadang seorang pria. Karena kesal, Kayon menampar pria tersebut. Datang Sam dan terjadi keributan. Ternyata dia diprank. Karena hari itu ulang tahun Kayon. Hari-hari pun berlalu. Mereka menjalin hubungan cinta. Lau dan Sam akan balik ke Hong Kong. Lau menitip pesan ke Kayon bahwa di Hong Kong dia akan sibuk. Datang Lon memberikan mereka berdua cek atas pekerjaan mereka. Dari kejauhan ada seorang pria yang memotret Lau. Suatu malam di tempat biliar, Sam dan Lau sedang bermain. Lau turun membeli minuman. Dua pria yang ada di meja sebelah mengajak Sam untuk bertaruh. Sam mengiyakan tawaran itu. Di toko ketika Lau sedang minum, datang Ronald, saudara Lau, meminta uang untuk makan. Dia juga memberitahukan bahwa kalau Eddie sedang mencari Sam. Lau menjawab, omong kosong, kami tidak memiliki hubungan dengannya. Lau menuju ke tempat makan. Dan dia melihat Eddie bersama rombongan turun dan naik ke gedung biliar. Lau coba menelpon Sam tapi tidak diangkat. Karena itu dia langsung berlari menuju tempat penjualan senjata. Sementara itu di tempat biliar, Eddie bersama anak buahnya menyerang Sam. Datang Lau dan langsung menodongkan senjata ke arah Eddie dan memerintahkan untuk lepaskan Sam. Eddie menjawab, kamu terlibat juga. Eddie juga menjelaskan bahwa dia tidak akan melepaskan Sam karena dia sudah menerima uang. Datang anak buah Eddie dan berkata bahwa senjatanya palsu. Tiba-tiba ketika Lau mau mengambil senjata, Eddie menaruh parang di atas tangan Lau dan berkata, "Ku tahu kau penjudi terbaik se-Asia. Apa jadinya kalau tanganmu dipotong? Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Bawa dia pergi jika kamu bisa mendapatkan senjatamu." Karena Eddie menyuruh anak buahnya untuk membunuh Sam, terpaksa Lau mengorbankan tangannya.
kantor polisi, Sam diberikan pertanyaan, "Apa kamu tahu siapa yang akan membunuhmu?" Sam menjawab, "Tidak." Polisi memberitahu bahwa orang Jepang lah yang akan ingin membunuhmu, dikarenakan Sam telah merusak bisnis mereka. Dan orang Amerika yaitu Lon telah membunuh 6 orang Jepang. Jadi bos mereka, Kung, menginginkan hidupmu. Dia juga menunjukkan foto dari Kung. Dan mereka mengajak untuk bekerja sama, tapi Sam tidak mau. Lokasi berpindah di rumah sakit. Ada Bobo yang sedang menjaga Lau. Datang dokter memanggil Sam dan Kayun untuk keluar. Dokter memberitahukan bahwa masa kritisnya telah lewat. Namun saraf tangannya putus, dia telah mencoba segala cara untuk menghubungkannya. Dan tangan dari Lau akan pulih bertahap, tapi tidak sehebat dahulu. Percakapan itu didengar oleh Lau. 手就會慢。 1 minggu dari kejadian tersebut, terlihat Lau dan Kayun datang ke lapangan golf menemui ayah Kayun, yaitu Tang. Di situ Tang memperkenalkan relasi bisnisnya, yaitu Kung dan Taro, 2 orang yang menginginkan nyawanya Sam. Taro mendekat dan berjabat tangan. Ternyata Taro ini anak dari Kung. Di toilet ada Kung dan Sam. Kung menawarkan Sam $600 juta agar Sam bisa tutup mulut, anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Karena Kung berniat meminta 1 miliar ke Tang. Tapi Sam menolak dan Kung menjawab dia akan beritahukan ke Tang kalau Sam adalah seorang penjudi. Tetapi Sam tetap tidak menerima tawaran itu. Ketika Sam keluar, ada mobil melaju dan menabraknya. Dia diangkat oleh petugas keamanan. Alih-alih mau menolong dan mengangkat, ternyata mereka menikam Sam. Tersadar, Sam sudah berada di rumah sakit. Sam. Datang Tang dan mengatakan bahwa Sam sangat beruntung. Dia juga mengatakan ke Kayun bahwa dia ingin bicara berdua dengan Sam. Ayah dari Kayun memberitahukan bahwa pinjaman Kung telah dibatalkan setelah mereka mengetahui Sam sudah sadar. Tang juga berkata bahwa dia sudah tahu dari lapangan golf kalau Sam dan Kung saling mengenal. Di situ juga Sam mengatakan jujur kalau dia adalah seorang penjudi. Tang menjawab, "Aku sudah tahu setiap pria mendekati putriku. Aku telah lama menyelidiki lebih dulu." Tang juga mengajak Sam untuk bekerja dengannya dan tinggalkan dunia hitam. Sebab Sam yang bisa membuat Kayun jatuh cinta. Tanpa berpikir panjang, Sam langsung mengiyakan permintaan Tang. Di tempat lain, ada Lau yang ingin memasak telur, namun telurnya jatuh. Di belakang ada Bobo. Bobo memberikan semangat dan hadiah kotak kartu. Bobo juga memberitahukan ada undangan tunangan Sam dan Kayun. Lau berkata kotak ini akan kuberikan ke Sam. Datanglah Lau dan Bobo di pesta tunangan itu. Baru masuk, Bobo dilirik oleh laki-laki bernama Panjul. Lau langsung mendekat dan memberikan kotak itu ke Sam. Dari belakang, Tang memperhatikan hal itu. Dia langsung menyuruh Sam datang berbicara dengan rekan bisnis mereka. Tapi Sam meminta waktu 5 menit. Sam mengajak Lau bekerja bersamanya. Namun Lau menolak. Di tengah perbincangan mereka, Lau memotong menyuruhnya pergi karena sudah 5 menit. Lau langsung mengajak Bobo meninggalkan tempat itu. Di depan pintu mereka dihadang oleh si Panjul. Panjul mengatakan kalimat yang tidak pantas kepada Bobo. Karena emosi, Lau mengambil gelas dan menyiramkan minuman ke wajah Panjul. 好嗎？ Lau mendapatkan informasi bahwa ada tempat judi rahasia. Dia pun pergi diantar Bobo. Sebelum masuk, dia bertemu dengan seorang polisi. Tampaknya polisi yang lebih keinginan dari tempat judi itu. 都輸嘅，你話係咪啊？有乜理由輸啊？20點都輸啊！ Di dalam dia berkaca dan terlihat oleh orang di dalam ruangan. Orang itu tidak lain dan tidak bukan Lataro. Sementara lainnya polisi tadi mengacaukan sehingga menyenggol Lau. 仆街仔，唔妥啊！同我隻抽我辦！大家繼續玩。 Datang Taro, dia mengajak Lau untuk mengobrol di dalam. Di obrolan itu, Taro mengajak Lau dengan berkata, "Sekarang kau tak punya apa-apa. Dan dengan Sam dia memiliki istri yang kaya." Lau menjawab, "Jangan kau sangkut pautkan aku dengan Sam." Dari itu mereka berjanji dan bertaruh 3 juta besok malam untuk 聽 berjudi. 晚12點正，我準備300萬，恭候蟹哥同 Sam 哥嚟。 Esokan harinya saat Sam sedang rapat, datang Lau. Lau meminta agar dipinjamkan uang 3 juta karena dia akan bertaruh dengan orang Jepang malam ini. Sam menjawab bahwa dia tidak bisa karena dia sudah berjanji ke ayahnya, Kayun, tidak akan terlibat lagi di kriminal. Dan Sam juga memperingatkan Lau agar tidak terlibat lagi dengan orang Jepang itu.
Karena perkataannya itu, Lau marah dengan mengeluarkan kalimat, "Mungkin kau bisa lupa, tapi aku tidak bisa lupa dengan tanganku." Saya menjelaskan bahwa bukan itu maksudku. Aku bisa memberimu uang untuk berbisnis. Dia juga menambahkan, "Aku peduli padamu sepanjang waktu. Aku tidak berutang apapun padamu." Lau membalas, "Bagus, kalau begitu biarkan Tuhan yang memutuskan kepala atau kata-kata." Kemudian dia pergi. Malam pun tiba. Di tempat perjudian, sebelum dimulai mereka berdua saling menunjukkan uang. Permainan pun dimulai. Di tengah permainan datang polisi. Lau langsung melompat ke meja dan melemparkan koper milik Taro ke bawah. Dan di bawah sudah ada Bobo. Mereka semua langsung disuruh berlutut. Beberapa hari kemudian di kediaman Kung, ada Yoshi dan Taro. Yoshi mengatakan, "Seharian aku duduk di sini belum ada perintah yang kau berikan." Kung memerintahkan Yoshi untuk menculik Sam dan Kayon. Di perkiraan ada Kayon yang akan menaiki mobil. Datang 2 orang langsung membiusnya. Sementara itu Lau dan Bobo sedang mengobrol bahwa mereka akan meninggalkan Hong Kong. Bobo berkata perasaannya tidak nyaman. Lau mencoba menenangkan Bobo. Pinjer berbunyi, pesan yang berisikan bahwa Kayon ada di tangan mereka. Lau menelpon Sam di rumah, namun pembantu mengatakan Sam berangkat ke luar negeri. Coba hubungi Kayon melalui telepon genggam. Dan benar saja, Taro mengangkat telepon milik Kayon dan mengatakan alamat yang harus didatangi. Bobo melarangnya untuk pergi, namun Lau memaksa dan berkata bahwa Sam adalah teman baiknya. Dia juga menyuruh Bobo untuk ke Amerika dan mencairkan ceknya. Kemudian dia akan menyusul. Tapi Bobo tidak mau. Lau memaksa dan pergi. Sementara itu di kediaman Kung, Taro mencoba memperkosa Kayon. Tunggu我哋同你幫，你唔中意幫生啊？咁錫啦。 Tibalah Lau di lokasi. Sebelum turun, dia memeriksa senjata. Lau datang dan langsung digeledah. Ternyata mereka menemukan 2 senjata milik Lau. Lau minta Kayon, tapi Taro berkata, "Saya akan memberikan Kayon, tapi saya mau tidur dengannya dulu." Mulailah pertengkaran dan suara tembakan berbunyi. Ternyata itu Bobo. 爆你個頭！ Ketika dia akan menembak Taro, pistolnya habis peluru. Dan suara tembakan tepat di bawah kakinya. Ternyata itu Kung dan anak buahnya. Lameru. Taro membunuh Bobo. Kung memberikan kesempatan kepada Lau untuk membawa Kayon. Dengan bertaruh memilih salah satu gelas dari 3 yang 2-nya itu adalah racun. Lau mulai mengambil 1 gelas lalu meminumnya. Kung menunggu 10 menit sampai racunnya bereaksi. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kung langsung memberikan Kayon dan menyuruh mereka pergi. Tapi Lau meminta dengan mayatnya Bobo dia akan bawa. Di luar dalam perjalanan menuju ke mobil, Lau mulai lemah. Ternyata gelas yang dia minum memiliki racun. Namun dia coba bertahan. Dia meminta Kayon jangan panik atau berteriak. Di dalam mobil Lau meminta maaf ke Bobo karena tidak bisa mengajaknya ke Brasil, tapi kita bisa mati bersama. Beberapa hari kemudian, terlihat Sam dan Kayon berada di makam Lau. Di situ dia menghubungi Lon dan meminta bantuannya untuk balas dendam atas kematian Lau. Anak buah dari Lon langsung menjarap dan mengacaukan semua tempat dan relasi bisnis dari Kung yang ada di Jepang, Hong Kong dan Jerman, dan juga negara-negara lain. Karena itu terjadi pertemuan antara Kung dan bos dari Lon yaitu Franz. Dalam pertemuan itu mendapat kesepakatan harus berakhir di meja judi. Jadi kalau kelompok Franz kalah, dia harus meninggalkan Asia dan jangan pernah kembali lagi. Franz bertanya ke Sam dan Sam mengiyakan perjanjian itu. Dari situ Sam bertemu dengan mertuanya untuk meminta izin dan meminjamkan uang. Mertuanya berkata
Ini bukan soal uang, tapi komitmen dan janji yang pernah kau katakan. Masuk Kayon. Tang mengatakan, saya tidak akan menyimpan uang ke suamimu. Sam langsung keluar. Semalaman Sam pusing dan bingung di mana dia akan mendapatkan uang. Kayun datang berkata, aku mengerti perasaanmu. Aku sudah menyiapkan uang untukmu. Tapi aku tidak mau kehilanganmu seperti kehilangan Lau. Saya meminta maaf karena telah melanggar janjinya. Tibalah hari pertandingan. Sebelum permainan dimulai, diperiksa kartu dan perlengkapan lainnya. This is the latest product of an LCD scan. Permainan pun dimulai dengan taruhan 6 juta. Lang man. Tên này man, tại sao man? Kung menanyakan sisa berapa yang ada padanya. Lau menjawab, ini dia yang ada di meja. Tapi Kayun memotong dengan memperlihatkan tas yang berisikan berkas yang bernilai 1 miliar dan juga 70 juta. Tim audit langsung memeriksa berkas-berkas tersebut. Masuk pada taruhan terakhir, mereka menanyakan ke tim audit apakah sudah selesai. Tim audit menjawab butuh waktu setengah jam. Karena itu kedua pemain bisa beristirahat. Sam pergi ke toilet untuk mencuci muka. Keluar dari dalam bilik seorang pria dan menembaki Sam. Pria itu melarikan diri. Di dalam toilet, dia meminta waktu untuk bicara dengan Kayon. Dia meminta Kayon untuk meneruskan permainan dan menjelaskan bahwa dia tidak memiliki kartu yang berurut. Tapi serahkanlah semua taruhannya. Sam juga sudah menyelidiki bahwa Kung tidak memiliki cukup uang. Jadi minta mereka untuk mengorbankan 1 tangan dan 1 kaki taro. Permainan pun dilanjutkan. Kartu terakhir pun dibuka. Dengan sebelum itu, Kung menanyakan, Kayon, silakan mulai taruhan. Dia menyerahkan 1 miliar dan 170 juta. Kung berkata, saya sekarang hanya memiliki uang tunai 80 juta. Kayon menjawab, saya ingin tangan kanan dan kaki kanan Taro. Taro berdiri dan marah. Kung langsung menegurnya dan menambahkan, bagaimana kalau dengan tangan kanan Nona Kayon? Kayon menjawab, oke. Setelah Kung melihat kartu terakhir, kartu itu tidak cocok. Dia mulai mengintervensi Kayon dan mengatakan, dia sedang bermain trik untuk memotong kaki Taro. Cepat buka kartunya. Ketika dibuka, ternyata kartu dari Sam flash. Kayon pun menang. Karena Kung akan memotong kaki dan tangan Taro, Taro mengeluarkan pistol dan menembaki Kung. Taro kemudian ditembaki oleh anak buah Lon. Orang Jepang pun itu pergi. Dari situ Kayon langsung menuju ke rumah sakit. Di depan kamar, Kayon mendapati orang yang menembaki Sam ada bersamanya. Ternyata ini semua sudah direncanakan Sam. Orang itu bertanya, bagaimana cara memberitahukan ke istri? Sam menjawab, saya tidak akan pernah memberitahukannya. Mendengar itu, Kayon langsung tersadar dan mengeluarkan cincin kawin dan diletakkan ke dinding, kemudian pergi.